Lari, mau lari kemana? Jangan mendekat! Jangan kalian mendekat! Aku yang akan menangkap dan mengikatnya sendiri. Hahaha. Berani lari lagi? Kejar! Masih bengong? Cepat kejar. Kalau tak kutangkap lagi, kaki kau kupatahkan. Hahaha. Cepat angkat dia. Kita sudah masuk jalan keberuntungan. Jangan sampai dia lari. Masuk ke area toko misterius itu. Tolong, Lari, lari terus. kumohon lepaskan aku. Ayah, aku buat masalah. Lari, lari terus. Kumohon, lepaskan aku. Tolong bantu aku. Keluarga Zhou dari Haicheng yang urus ini. Sebaiknya jangan ikut campur. Salah paham, salah paham. Hahaha. Zhou Shao. Salah masuk jalan keberuntungan. Mohon maaf, Tuan. Tuan salah paham. Kami salah. Kami pergi sekarang. Tahu aturannya? Tahu. Kotak keberuntungan tak dijual pada pejabat. Tak diberikan pada raja. Semua pejabat dilarang masuk jalan keberuntungan. Tuan, aku salah, Tuan. Kasih kesempatan. Kumohon. Tuan kasih kesempatan. Kumohon. Tuan. Terima kasih, Tuan. Tadi kau angkat tangan kanan. Menunjuk Tuan. Keluarkan tangan kananmu. Cepat. Zhou Shao. Menunjuk dewa. Itu penghinaan besar. Ingat tempat ini. Ingat hari ini. Ingat Tuan ini. Cepat. Cepat pergi. Terima kasih Tuan sudi mengampuni. Terima kasih Tuan memberi jalan. Lain kali tak akan lagi. Terima kasih Tuan mengampuni. Terima kasih selamatkan aku. Apa yang dijual di sini? Barusan ku dengar Zhou Shao bilang, tidak dijual pada pejabat. Kotak harta pembawa keberuntungan. Setiap orang hanya boleh beli 3 seumur hidup. Orang yang aneh. Toko yang aneh. Untuk balas budi, aku beli 1. 99.999.000. Halo, Ayah. Bagaimana? Moodnya baik hari ini. Nyawaku selamat. Baguslah. Ingat tempat itu. Jauhilah. Ya, Ayah. Bagaimana sikapnya? Apa aku punya kesempatan ke sana? Beli kotak harta tertinggi? Masih keras sikapnya. Kecil harapannya. Orang biasa tak tahu kotak itu bisa mengubah nasib. Yang tahu rahasia, dia tak jual. Jika aku bisa beli kotak harta tertinggi, walau yang keluar cuma harta biasa, keluarga Zhouku bisa kuasai 1 provinsi. Zhou Shao, siapa tadi itu? Bukan dari dunia ini. Pedagang keberuntungan. Dia jual kotak harta itu? Tak pantas kau tahu. 999.999. Hanya kotak harta tingkat biasa yang mampu kubeli. Dia buka toko gelap ya. Bayar scan QR Code. Kotak harta tingkat biasa, Rp9.999. Sudahlah. Dia selamatkan nyawaku. Bos, ini sebenarnya apa? Aku menjelajah 6 alam, 5 unsur, menjual keberuntungan dunia. Nona, yang kau beli adalah nasib tak diketahui. Buka, mulai perjalanan beruntung. Perjalanan beruntung. Toko ini sudah lama buka, tapi jualan apa ya tak tahu.
Ada pelanggan. Sepertinya, toko fisik untuk buka kotak harta di game. Dia dapat item apa? Ini... Apa-apaan ini? Aku kan bukan anak kecil, dibodohi pakai barang begini. Sungguh beruntung, dari kotak harta tingkat biasa, bisa dapat harta seperti ini. Bos zaman sekarang loh. Masih pakai tipu-tipu kuno begini? Maksudku, Rp9.999. Cuma dapat ini? Kamu memang beruntung. Ini kitab rahasia tertinggi untuk manusia biasa. Hargailah baik-baik. Kamu orang beruntung. Tak sampai 7 hari, di dunia modern ini, kau akan jadi penguasa. Anak kecil sekarang kan udah nggak percaya ginian. Rp10.000. Ini seluruh hartaku. Benar-benar orang beruntung. Aku adalah dewa wabah di dunia ini. Aku bawa nasib buruk ke 6 alam, membawa bencana dan malapetaka. Aku saksikan sendiri, ratusan juta nyawa melayang. Aku saksikan sendiri, keluarga tak terhitung hancur berantakan. 3.000 tahun bagai satu hari. Dari bencana tiada henti, ku telusuri siklus dao langit. Tapi saat ini, ku renungkan, dunia tak hanya nestapa. Ada juga keberuntungan? Jika pada dunia ini, ku bawa pada sebagian orang, menyaksikan sendiri kisah nasib yang berubah, terjadi di depan mataku, mungkinkah ku lihat sisi lain dunia ini? Pernah aku hancurkan, manusia tak berarti bagai semut. Maka, kali ini turun ke dunia, bawakan mereka keberuntungan, menyaksikan sendiri perkembangan mereka, pengalaman baru juga. Semua kotak keberuntungan ini terjual habis. Akan kusaksikan sendiri, 20 orang bangkit. Juga akan kugenggam, nasib 20 orang ini. Saat itu, mungkinkah aku merasakan pemahaman baru tentang siklus dao langit? Ini pelajaran yang dibeli dengan 10.000 yuan. Aku harus lihat apa yang terjadi. Orang suci berhati pada dao langit. Kaisar berhati pada dao manusia. Pendekar berhati pada dao bela diri. Dao bela diri. Dao bela diri. Dao langit dan dao manusia berdampingan. Rasakan energi dantian. 3 bunga berkumpul di mahkota. Delapan belas telapak naga penakluk. Mulai dipelajari. Pintu terbuka. Chu Shao, siapa tadi itu? Bukan dari dunia ini. Pedagang yang menjual keberuntungan. Kotak harta yang dijual. Kau tak pantas tahu. Apa sebenarnya yang dijual? Apa arti menjual keberuntungan? Seberapa penting orang ini? Bahkan Zhou Feng melihatnya sangat ketakutan. Aku tahu. Kotak keberuntungan tak dijual pada orang kaya dan berkuasa. Tak diberikan pada kaisar. Semua orang kaya dan berkuasa dilarang masuk jalan keberuntungan. Tak dijual pada penguasa atau raja. Aku bukan penguasa. Aku hanya rakyat biasa, yang bertahun-tahun ditindas keluarga Zhou. Bisakah dijual padaku? Sepertinya ini menjual sesuatu yang bisa mengubah nasib. Kotak harta tingkat biasa, 14 buah. Kotak harta tingkat menteri, 15 buah. Kotak harta tertinggi, 15 buah. Total 44 kotak ini, jika terjual habis, di dunia akan lahir puluhan orang beruntung yang nasibnya terbalik. Saat itu, aku menyaksikan sendiri jalan keberuntungan mereka. Akankah aku tersadar dan menjadi dewa? Bos. Walau aku sekretaris keluarga Zhou, tapi aku selalu ingin melarikan diri dari mereka. Keluarga Zhou menguasai laut sepenuhnya. Apa hubungannya denganku? Melihat Zhu Feng yang selalu sombong, bersujud dan tunduk di hadapanmu. Kau adalah orang paling hebat yang pernah kulihat. Apa yang ingin kau katakan? Kumohon, tolong bantu aku satu hal.
Apapun akan kulakukan. Kau tak layak. Bos, Apa maksudmu? ku dengar di sini menjual sesuatu yang luar biasa, tapi tak dijual pada orang berkuasa. Walau aku sekretaris keluarga Joe, aku tak terkait dengan mereka. Kumohon, berikan aku kesempatan membeli. Jadi, apa yang dijual di sini? Mereka bilang hidupku mewah. Tapi hanya aku yang tahu. Aku cuma anjing Joe Feng. Dihina semaunya. Aku seperti Chin Keke tadi malam. Disukai Ju Hung karena cantik. Tapi Chin Keke berani melawan. Sedangkan aku takut orang tuaku dibalas. Terpaksa menahan malu. Dihina terus. Cantik juga? Mulai sekarang, jadi sekretarisku. Kumohon. Tolong aku. Bantu aku lepas dari keluarga Zhou. Apapun akan kulakukan. Maksimal 3 per orang. Terima kasih, bos. Terima kasih. $100 juta tak mampu ku beli. 10 juta? 1 juta pun tak punya. Tampaknya mengubah nasib butuh pengorbanan besar. Ada perlu? Aku Tak beli? Jangan berdiri di sana. beli. Aku punya uang. Mau beli? Masuklah. Uang 10.000-ku ini untuk beli motor. Lihat-lihat dulu saja. Bos sudah kupilih. Bayar. Kotak 10.000 yuan. Isinya apa? Yang ini? Ini dana awal usaha. 10 miliar. Serampangan saja. Mengeluarkan secari kertas. Bos, ini beneran. Kamu kurang beruntung. Hanya uang yang paling tak berguna keluar. Masih ada 2 kesempatan. Tunggu. Maksudmu? Di sini beneran ada 10 miliar? Ini toko nakal ya? Akan segera. Kamu akan terima transfer 10 miliar. 10.000. Bisa mempertaruhkan 10 miliar. Ini terlalu palsu. Bos, jangan bercanda. Ini keterlaluan. Kamu kenapa? Xiao Wang? Kamu kenapa, Syawang? 10 miliar. Ada akun yang kirim ke kita. Pengguna Bank Haicheng mengirimkan 10 miliar. Memicu sistem bank. Transfer di atas 1 miliar yuan akan picu sistem bank. Tapi aku belum pernah lihat transfer sebesar ini benar-benar membuka mata. Cepat laporkan. 10 miliar tunai. Ini 10 miliar tunai. Pak Direktur, bank kami menerima transfer sebesar 10 miliar tunai. 1000000. Apa katamu? 10 miliar. Kamu tahu artinya 10 miliar tunai? Benar-benar nyata. Akun bankku memicu alarm. Penerima transfernya adalah nasabahku Wang Ling. Dari bank mana? Akun siapa pengirimnya? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku tidak punya akses untuk melihat riwayat transfer? Halo, ini kantor cabang Bank Haicheng. Ada hal penting untuk dilaporkan. Dapat kabar dari Haicheng, akun misterius mentransfer 10 miliar tunai ke nasabah kami. 10 miliar bukan masalah besar, tapi bank kami tidak bisa lacak bank sumbernya. Rencana besar, segera selidiki. Sumber akun bank pengirim. Segera pergi ke Haicheng. Temui Nyonya Wang Ling. Berikan perlakuan VIP tertinggi. Usahakan agar dia menyimpan uangnya di bank kita. Cepat, aku harus yang pertama menemui VIP Superbankku, Nyonya Wang Ling. 100 miliar tunai, kalau bisa tetap di cabang Haicheng, komisiku minimal bisa capai 1 juta. Kau cuma 1 juta? Aku sebagai direktur. Kalau bisa pertahankan uang ini, komisiku capai puluhan juta. Lebih cepat! Benar keluar 100 miliar? Berapa banyak nolnya? Astaga! 10.000 dapat 100 miliar? Keberuntunganmu buruk? Yang keluar cuma uang. Ini disebut sial? Lalu keberuntungan? Seperti apa? Bos, mulai hari ini,
Kau orang tua keduaku. Aku, Wang Ling, siap berkorban. Gunakan uang ini baik-baik. Ini anugerah kecil dari takdir untukmu. Ya, Bos, aku juga mau buka kotak. Bos. Bisa beli? Tiap orang cuma sekali. Batas 3 kali. Bos, aku mau ini. Bayar saja. Kembaliannya. cepat buka. Aku menang 10 miliar. Katanya aku kurang beruntung. Yang beruntung akan dapat apa? Aduh, cepat buka. Gelisah sekali. Diam! Ini kotak hartaku, bukan punyamu. Aduh! Bos, ini asli? Aku dapat voucher Rolls-Royce. Beneran Rolls-Royce? Itu loh, Rolls-Royce bernilai puluhan juta. Voucher. Senilai berapa? Harga penuh. Wah! Ayah kasih 10.000 yuan buat beli motor. Aku menang Rolls-Royce. Hahaha. QR code di voucher. Scan dan isi data diri. Alamat pengiriman, setengah jam lagi. Akan diantar. Baiklah, Kamu kurang beruntung. Cuma dapat mobil jelek. saya bayar 10.000, dapat Rolls-Royce. Ini kurang beruntung? Sudahlah, jangan diejek. Saya dapat 10 miliar. Bos bilang saya sial. Dasar anak ini. Cuma dapat mobil jelek. Parah sekali. Bos. Bos, saya masih ada kerjaan. Nanti setelah selesai, baru buka kotak yang lebih tinggi. Chou Feng, mulai hari ini, aku akan balas. Semua yang kau lakukan pada kami, berlipat ganda. Nona Wang. Nona Wang. Halo Nona Wang, saya Direktur Cabang Haicheng, Zhao Qiang. Saya manajer hubungan nasabah Anda, Xiao Wang. Ada masalah? Ampun Anda. Terima transfer 10 miliar. Kami ingin tahu asal uang ini. Tidak ada komentar. Tidak apa-apa. Begini, Anda sekarang sudah naik tingkat. Jadi Super VIP Bank kami. Xiao Wang, perkenalkan. Mulai sekarang, Anda akan menikmati perlakuan Super VIP Bank kami. Artinya, mulai sekarang, kemanapun Anda ingin terbang, bisa menikmati layanan kelas 1 VIP kami. Ditambah mobil sport Bentley dan properti di Haicheng. Apa syaratnya? Saya tidak beli produk finansial. Cuma simpan uangnya. Uang saya disimpan di bank kalian. Kalian dapat banyak bunga kan? Nggak banyak kok. Penghasilan kalian, nggak seberapa. Aku mau buka perusahaan. Butuh bantuan, bantuin aku. Kalau mau, jadi tangan kananku. Pasti, lebih untung, lebih. Kerjaannya apa? 3 hari, hancurkan grup Zhou Haiyu. 3 hari, bikin Zhou bangkrut. Apa? Raja Haicheng? Keluarga Zhou 2 miliar? Takut? Gaji tahunan, 10 juta. Bos, aku jadi budakmu. 3 hari? 2 hari Zhou bangkrut. Siapa yang beruntung mewarisi ilmuku? Jadi dewa baru di dunia fana. Hari ini 2 kotak lagi. Kota ini nambah 2 cerita. Sebentar lagi, sudah kurasakan penghalang berikutnya. Saat kotak di dinding ini terjual habis. Kota ini akan melahirkan banyak legenda, dan aku yang mengubah hidup mereka akan jadi dewa. Lawan takdir. Ucapkan selamat tinggal pada dirimu yang dulu. Tanpa Bos Lin yang baik hati, aku sudah jadi orang sengsara. Mulai sekarang, aku Ching Keke dengan hidupku sebagai taruhan, hanya untuk melayani bos. Sebelum melayani bos, ada satu hal terakhir. Keluarga Zhou mati. 2 hari ini, jangan keluar. Aku datangkan 2 master mahal. Mereka akan lindungi kamu. Perlukah hati-hati sekali? Lagi pula, kupikir orang legenda itu sehebat apa? Tapi setelah lihat semalam, biasa aja. Kalianlah yang menyebarkan kabar burung.
Itu cuma kabar angin yang kalian sebarkan. Kurang ajar, Tuan Lin menjadikan jalan keberuntungan sebagai wilayah terlarang, zona terlarang bagi semua pejabat di seluruh Haicheng. Tak ada yang berani melawan. Itu cuma kalian takut sendiri. Ayah, aku tak sengaja masuk semalam. Tapi lihat, aku baik-baik saja. Dia tak berani sentuh aku. Bukan karena dia baik hati. Kau tak paham. Saat Tuan Lin baru tiba di Haicheng, keluarga Li coba ganggu dia. Dalam semalam, keluarga Li punah. Konon, dalam kemarahannya, seluruh keluarga Li, hampir 100 orang, tewas seketika. Itu cuma rumor. Kau lihat sendiri? Mustahil di dunia ini ada hal seperti itu. Pokoknya jangan keluar rumah. Aku akan kirim pengawal. Hati-hati itu kunci. Keluarga Zhou di Haicheng. Harta 20 miliar, bagaikan kaisar. Siapa yang berani? Kau bunuh orang tua Qin Keke dan paksa dia jadi pelacur. Dia sangat membencimu. Sekarang dia hilang. Kau di tempat terang, dia di gelap. Hahaha. Cuma wanita itu? Ayah, kamu terlalu pengecut. Aku pergi. Mau kemana? Kembali. Kembali sekarang. Benar juga. Keluarga Li runtuh semalam, tak ada yang peduli. Jangan-jangan cuma isapan jempol. Mereka cuma menakut-nakuti. Kepala keluarga, ada masalah. Apa? Ada grup baru bernama Grup Tianqi. Tiba-tiba muncul. Mereka mengakuisisi semua pelabuhan di Haicheng, perusahaan kapal, dan perusahaan transportasi. Apa? Grup Tianxi? Latar belakangnya? Orang penting dari mana? Tidak tahu, sangat misterius. Kantor pusatnya di mana? Pergilah, siapkan hadiah mewah. Aku harus segera menemui penguasa baru Haicheng ini. Tak tahu, Shantero Haido kini sedang mencari tahu. Ada masalah besar. Bos, keluarga Zhou di Haicheng mengandalkan perdagangan internasional. Separuh perusahaan di Dacia ingin ekspor barang. Harus lewat keluarga Zhou. Tapi demi efisiensi biaya, keluarga Zhou tidak membentuk armada kapal sendiri dan grup transportasi. Mereka biasanya bekerja sama dengan beberapa pelabuhan dan perusahaan transportasi kapal di Haicheng. Langsung ke intinya. Serang titik lemahnya. Jika kita kuasai seluruh Haicheng, semua pelabuhan, dan perusahaan pengiriman laut, barang mereka tak bisa keluar. Mereka terperangkap di Haicheng. Keluarga Zhou punya 30 klien. Tiap klien tertunda sehari, Zhou harus bayar ganti rugi. Ganti rugi ratusan juta. 30 klien, 30 miliar per hari. Jelaskan rencanamu. Langkah pertama, hari ini beli semua pelabuhan di Haicheng dengan harga tinggi. Langkah kedua, putus semua kerjasama dengan keluarga Zhou. Langkah ketiga, sebarkan kabar kami cari mitra baru di Haicheng. Tinggalkan Zhou. Zhou akan hadapi ganti rugi besar. Bangkrut total. Lakukan. Mulai hari ini, perusahaan kita bernama Tianxi. Baik. Bos Lin, aku hargai uang yang kau beri. Mulai hari ini, Anda adalah Tian. Kalian siapa? Halo Direktur Sun. Saya Direktur Utama Grup Tianxi. Ada perlu apa? Kami mau akuisisi perusahaan Anda. Grup Dongfang Samudra. Beri penawaran harganya. Apa? Ini tim keuangan kami. Tim hukum. Beri harga dan tanda tangan. Nanti ini jadi milik kami. Tuan keluarga, Gimana? Sudah jelas? ada masalah. Masalah besar. Cepat bilang. Grup Tianqi itu setelah mengakuisisi dan menyatukan semua pelabuhan di Haicheng, menyebar kabar, memutus kerjasama dengan keluarga Zhou. Dari Haicheng akan memilih mitra baru. Tuan keluarga, Tianxi. Mereka itu siapa? Ini mau memutus nadi hidup keluarga Zhou. Tuan keluarga, harus bagaimana? Grup Tianxi. Grup Tianxi, wanita ini menarik. Siapa langitnya? Aku? Hah. Kisahnya cukup seru. Kalau begitu, anak itu
Beneran ada Rolls Royce? Nggak mungkin ya. 10.000 yuan bisa dapat Rolls Royce? Rasanya mustahil. Wah, Rolls Royce. Pertama kali kulihat di Haicheng, Bapak Shui, Ya, betul. Saya. ini pesanan Bapak, Rolls-Royce Phantom. Silakan ditandatangani. Beneran nih? Mulai saat ini, mobil ini milik Anda, dan Anda mendapat kartu sopir untuk sebulan. Selama sebulan saya akan jadi sopir Anda, siap 24 jam. Harganya berapa? Ini varian tertinggi, senilai 16 juta yuan. 16 juta? Jika dalam sebulan ini Anda tidak menginginkannya lagi, kami akan membelinya kembali, seharga 15 juta yuan. Harga beli kembali, 15 juta. Kotak biasa keluarkan Rolls Royce. Katanya aku sial. Kamu sial. Lantas, kotak menteri bisa keluarkan apa? Kotak menteri 9,99 juta yuan. Kalau aku jual mobil ini, bukankah aku bisa beli kotak menteri? Coba dulu saja. Hei, antar aku ke sekolah. Bos biasanya duduk di belakang. Buat apa beli motor? Teman sekelas. Kelas mana? Aku boncengin pakai motor. Jangan malu-malu. Punya selera. Punya selera bisa tahu kalau motorku Ghost Fire. Beli 20.000 yuan. We see. Rolls Royce. Mobil mewah puluhan juta. Ada orang kaya segitu di sekolah kita. Jemput aku pulang nanti sore. Siap, bos. Wah, Chang Fong. Selamat sore. Hai. Shui, mobil keluargamu? Bukan punya kami. Aduh. Punya aku. mobilnya, Api hantu. 10.000 loh. Asik. Halo ayah, aku mau kasih tahu. Mungkin ayah nggak percaya. Mau bilang apa? Motor udah dibeli. Belum. Uang untuk motor itu, kutukar dengan Rolls Royce. Apa? Ngomong apa sih? Ayah siapin duit. Kumpulin saudara teman. Nanti malam kita buka kotak harta. Anak yang menarik. Chang Fong. Chin Keke juga bagus. hari ini kalian akan lihat kekuatan dari dewa. Berhenti. Siapa? Masuk gimana? Ada masalah di pintu. Tuan muda, ini guru bela diri. Guru Wu diundang ayah. Sudah kubilang, nggak perlu pengawal. Tuan muda, ayah punya rencananya sendiri. Yang ini harus dihormati seperti Dewi. Ya, layaknya Dewi. Oh, Ini semua adalah dewa hidup sejati. Hanya karena menghormati Tuan, dia setuju gaji 50 juta sebulan untuk melindungimu. Kalau orang lain, puluhan juta pun tak akan datang. dewa hidup gajinya puluhan juta? Benarkah? Master sejati, konon sudah punya kekuatan dalam. Kekuatan dalam? Master, maafkan kelancangan tadi. Mohon dimaafkan. Tuan muda ini, formalitas duniawi, guruku tak peduli. Guruku sudah berjanji, keluar melindungimu sebulan, maka akan ditepati. Tenang saja. Selama kau dalam jarak 10 meter dari guruku, tak ada yang bisa lukaimu. Bagaimana jika lawan punya senjata?
Dari jauh senjata lebih cepat. Dari dekat, Guru Wu lebih cepat. Dia sudah menguasai kebal senjata. Benarkah? Apa dia seperti jagoan di film? Ahli bela diri? Begini saja, siapa yang dilindungi Guru Wu, di dunia ini tak ada yang bisa lukai. Siapa yang ingin dibunuhnya, di dunia ini tak ada yang bisa lindungi. Hebat sekali. Bisa bantu bunuh seseorang? Wah, anak muda. Niat membunuhmu kuat sekali. Niat membunuhmu kuat sekali. Bisa bayar lebih. 20 juta. Bos Lin kuasai wilayahnya, Elite Haicheng. Tak ada yang berani masuk jalan keberuntungan. Kalau Guru Wu yang bunuh dia, aku akan terkenal di Haicheng, menggetarkan semua elit, penghinaan berlutut tak akan kulupakan. Baik, asal kau bisa bunuh dia, aku bayar 30 juta. Siapa? Tokoh misterius di Haicheng. Margarinya Lin. Konon, dia pernah bantai satu keluarga dalam semalam. Kendalikan semua penguasa Haicheng sendirian. Katanya dia pertapa sakti. Dewa hidup yang tak muncul. Konyol, kau tertipu. Guruku adalah jagoan nomor 1 di dunia persilatan. Lagi pula kami tak pernah dengar ada jagoan Margalin. Sudah kubilang, si Lin itu pasti cuma cari sensasi. Orang tak pernah dengar. Ini? Kau siapa? Kau siapa? Mulai hari ini, orang yang buatmu hidup dalam ketakutan. Shin Keke. Itu wanita jahat itu. Dalam semalam, dia jadi jagoan terhebat. Lindungi aku. Hah, ku dengar. Guru Wu, wanita ini mau bunuh aku. Lindungi aku, lindungi aku. Mulai hari ini, tak ada yang bisa lindungimu. Besar mulutmu. Kalian siapa? Guruku, jagoan nomor 1 di dunia persilatan. Wudagong? Kamu benar-benar antisipatif. Dalam semalam bisa cari bodyguard. Dalam semalam, kamu wanita jahat, jadi jagoan terhebat. Bagaimana caramu? Hanya semalam? Bagaimana kamu bisa? Tak perlu kamu tahu. Yang perlu kamu tahu, mulai sekarang, tak ada yang bisa lindungimu. Kamu akan hidup dalam ketakutan selamanya. Nona, aku harus lindunginya sebulan, jadi tak bisa ikuti keinginanmu. Nona, ada getaran kekuatan dalam di tubuhmu, tapi masih jauh di bawahku. Di usiamu yang masih muda ini, sudah ada aura spiritual dalam tubuhmu. Itu membuatku tertarik pada bakatmu. Jika kau berlutut dan berguru padaku, Hah, aku bisa memberimu kesempatan. konyol orang tua. Tahu kan kau bagaimana dia? Orang yang kejam tanpa ampun? Kau masih berani membantunya? Berarti kau sama buruknya dengannya? Kurang ajar, tidak hormat pada guruku. Bersiaplah mati. Bunuh dia! Berani tidak hormat pada guruku. Bersiaplah mati. Bunuh dia! Sudah kukatakan, tidak ada yang bisa melindunginya. Dia membunuh! Iblis! Guru Wu, tolong aku! Dia iblis! Kau membunuh muridku. Lalu, Maka kau harus mati. Halilintar, Jagoan. Halilintar, Jagoan. penghancur pasukan. Delapan belas telapak naga penakluk. Mau mati? Itu naga beneran? Aku lihat di belakangnya. Ada seekor naga. Supernatural. Supernatural, kekuatannya. Tadi ada naga di belakangnya. Benar-benar naga. Guru Wu, kejar, bunuh dia. Kenapa kau masih diam di situ? Tidak mengejarnya? Perempuan jahat ini langsung jadi jagoan hanya semalam.
harus dibunuh. Kalau tidak, hidupku takkan tenang. Guru Wu, dia bunuh muridmu. Dibiarkan begitu saja pergi. Tujuanku melindungimu. Kalau itu tipu muslihat, aku kejar dia, kau bagaimana? Benar-benar. Anda benar. Sudahlah, banyak muridku. Mati satu ya sudahlah. Tapi jangan sampai sia-sia. Kasih tahu informasi wanita ini. Setelah kau aman, aku bunuh dia sendirian. Namanya Qin Keke. Kemarin masih orang biasa. Entah kenapa. Toko keberuntungan? Toko keberuntungan. Iya, toko keberuntungan. Jalan keberuntungan tokonya. Ada orang penting bermargalin. Menggambar lingkaran penjara, larang pejabat masuk ke jalan keberuntungan. Pasti dia yang mengajari Qin Keke ilmu legendaris itu. Tak dengar soal margalin. Bunuh sekalian saja. Bagus sekali. Cepat kau. Bawa Guru Wu ke toko keberuntungan. Bunuh si Lin. Aku... Pergi. Baik. Tak perlu terburu-buru. Baru latih 18 telah naga penakluk sehari. Masih sangat dasar. Ternyata ada jagoan sehebat itu. Aku harus cepat sembunyi. Latih 18 telah naga penakluk. Sampai sempurna baru keluar. Zhou Feng pasti bisa tebak. Aku jadi kuat ada kaitannya dengan Bos Lin? Tidak. Aku harus segera beritahu Bos Lin, agar dia waspada. Di depan sana. Hampir sampai. Kali ini kita akan kaya. Harus tangkap kesempatan ubah nasib ini. Wah, Kalian dapat berapa? Awe bilang kotak ini mahal. aku cuma ambil 10.000. 10.000 buat apa? Iya betul, Paman. Kalian cuma 10.000, cuma bisa beli kotak harta tingkat biasa termurah. Kalian berdua lagi, Bahkan belum ada tanda-tandanya. Awei, bukan aku merendahkanmu, tapi kau bilang dengan 10.000 menang Rolls-Royce. Mobilnya mana? Tak kulihat. Lagi pula, aku tak percaya ada hal sebaik itu di dunia. sudah kujual mobilnya. Mobilnya sudah kujual. Awe bicara benar. Awe pulang hari ini, langsung jual mobil. Terjual 15 juta. Beli satu kotak biasa dulu, lalu pakai 10 juta. Beli kotak oranye. Ambil risiko besar. Kami berdua cuma ikut kalian jalan-jalan. Aku tak percaya dunia ini ada toko seberuntung itu. Dan kata istriku, aku tak percaya ada rezeki semudah itu. Di depan sana. Cepat masuk. Ayo, kita masuk dulu. Bos, aku kembali. Ini ayahku. Ini bibiku. Ini suami bibiku. Mereka semua mau beli. Beli kotak? Bos, aku mau satu kotak oranye. Ayahku mau satu kotak biasa. Bagaimana dengan kalian, Bibi? Kalian beli dulu, kami lihat-lihat dulu. Bos, abaikan saja mereka. Ayah, ini kotak biasa. Pilih satu. Aku lihat yang di sini. Baik. Kurasa mereka, kok mirip penipu ya? Aku juga rasa begitu. Di dunia ini, mana ada hal sebaik itu? Mereka gila kali. Kotak harta tingkat menteri. Hari ini buka kotak harta tingkat biasa, dapat Rolls Royce. Bos bilang aku kurang beruntung. Kotak harta tingkat menteri. Walaupun kurang beruntung, nilainya pasti lebih dari Rolls Royce. Aku pilih ini. Bayar ya. Bos, aku juga sudah pilih. Total 100.098 yuan. Gila, benar-benar gila. Begitu saja pergi, benar-benar gila. Bos, bisa dibuka? Ayah, tentu bisa. Kotak harta tingkat biasa beli 10.000 yuan. Jangan bimbang. Kalau begitu kubuka ya. Satu villa di Zijinlidu. Villa Zijinlidu. Villa bernilai 20 juta yuan. Keberuntungan ayah dan anak ini? Semua tak bagus. Serius? Dapat villa. Sangat tak masuk akal. Aku rasa Shu Wei dan ayahnya bekerja sama untuk menipu kita. Mungkin saja.
Villa 20 juta. Tak mungkin. Keberuntunganmu biasa. Pindai kode QR ini. Ambil villanya. Villa ini. Ini masih biasa? Memang biasa. Siang ini, ada seorang kakak, kotak harta tingkat biasa, dapat 10 miliar tunai. Tapi, aku sudah puas. Ini bisa ditukar? Villa Zijin Lidu? Tentu bisa. Satu pasti satu. Seumur hidupku, belum pernah tinggal di villa. Nah, ayo tukar. Ya, ayah. Jangan buru-buru. Aku masih punya kotak menteri. Buka cepat. Buka! Kotak biasa 10.000 yuan bisa keluar villa. Lalu, kotak menteri 10 juta yuan. Akan keluar apa? Tunggu. Bos, ada apa? Sebentar. Bos, ada apa? Sebentar. Tuan, saya ada hal mendesak. Saya harus laporkan. Maaf sekali, membuat masalah. Katakan. Begini, Malam kelam, jalan keberuntungan. Malam pembunuhan. Ya, Bos, sudah ketemu. Katanya, Ketua Dewan Grup Tianqi adalah Sekretaris Zhou Feng, Wang Ling. apa? Kami telusuri Wang Ling hari ini ke toko keberuntungan. Lalu dalam sehari, dia dirikan Grup Tianqi. Grup Tianqi serang keluarga Zhou dari tokomu. Chin Keke, pembunuh anakku, juga dari situ. Len, aku terus mengalah. Kau mau binasakan keluarga Zhou. Kumpulkan semua orang, bantu Guru Wu. Malam ini, aku akan bertarung habis-habisan. Jadi, kau bilang keluarga Zhou kirim jagoan untuk cari aku? ini cuma tebakanku. Tapi Bos Lin, tenang. Masalah ini aku yang buat. Aku bahkan halangi di sini, sampai mati. Jagoan macam apa? Jagoan bela diri? Beneran? Ada orang seperti itu? Kemampuannya jauh di atasku. Seperti film silat. Ya, seperti jagoan film silat. Saat dia menebaskan pedang, mengundang petir langit, melampaui pemahamanku. Sudah kuduga, Shui dan ayahnya cuma mau menipu uang kita. Mereka cuma mau menipu. Mau tipu kita 10.000 rupiah. Mana ada jagoan silat? Astaga. Ada orang seperti itu di dunia? Tadi malam, dari kota harta, ku dapat 18 telapak naga penakluk. Tapi tetap kalah darinya. Maaf Bos Lin, memalukan Anda. Tapi tenang saja. Jika aku latihan sebulan, dia pasti bukan lawanku. Tidak apa-apa. Kau cuma latihan sehari. Aku bilang, kenapa bos? Selalu bilang aku sial terus. Dia bisa dapat 18 lapak naga penakluk itu. Kalau dilihat, satu villa, satu mobil. Memang Sial ya Bos Lin. Aku tempur bareng Anda. Kau tak layak. Tapi masalahnya aku buat. Kalian semua di mataku. Cuma semut. Hati-hati Bos Lin. Guru Wu jagoan nomor 1. Kekuatannya? Dia juga semut. Kota harta tingkat menteri. Ya. Kota harta tingkat menteri. Ya. Semoga beruntung. Lagi acting? Jujur saja, dia aktingnya bagus. Cuma mau tipu kita 10.000 yuan?
Ayah, kau juga datang. Ada yang halangi hidup keluarga Zhou. Aku harus datang. Malam ini, ikan mati jaring rusak. Ya, Bukan ikan mati jaring rusak. Mereka yang mati. Guru Wu jamin keluarga Zhou aman. Dengan Guru Wu di sini, aku tenang. Di dunia ini, belum ada orang yang tak bisa kujaga. Juga tak ada yang tak bisa kubunuh. Aku rasa ada aura gadis itu. Si imut itu benar di sini. Tunggu di sini. Aku pergi sendiri. Guru Wu, hati-hati. Guru Wu, bunuh dia, bunuh! Langkahi garis kuning, mati. Ayo Guru Wu, ayo! Siapa? Siapa yang bicara? Murid. Anda Tuan Lin? Murid. Anda Tuan Lin? Main hantu. Anda Tuan Lin? Istriku, di benar datang. Banyak sekali orang. Main-main denganku? Sudah kukatakan, langkahi garis kuning, mati. Kau takkan selamat. Siapa? Siapa yang berbicara? Nona. Kau Tentu saja, Kau Bos Lin. manusia biasa. Malam ini kau mati. Dia Bos Lin. Kenapa? Melihatnya saja. Jiwaku langsung ketakutan. Cepat, lindungi aku. Bos Lin yang legendaris, yang habisi keluarga Li, yang kuasai Haicheng, itu Bos Lin. Sangat muda. Cepat naik mobil, ini tidak aman. Lindungi kami. Lindungi kami. Apa lagi yang kau tunggu? Cepat, kepung kami. Lindungi kami, cepat. Nanti kalau ada masalah, langsung injak gas, bawa kami kabur. baik, Tuan. Kenapa begitu pengecut? Anak muda, aku mati malam ini? Ya, Kenapa ya? Begitu lihat dia, langsung takut dari dalam jiwa. Waktumu tinggal 1 menit. 1 menit lagi, kau akan mati. Aku kasih waktu bicara. Juga jawab pertanyaanmu. anak muda, kau terlalu sombong. Anak muda, Hah, usiaku sudah hampir 10.000 tahun. karena kau punya bakat bela diri, aku jadi tertarik. Apa? Keluarga Zhou bayar untuk bunuh kau. Kalau kau bisa bunuh dia, ku beri 30 juta. Aku Wu Dagong selalu tepati janji. Bunuh kau. Tapi, mengingat bakat bela dirimu, jika mau berlutut dan jadi muridku, aku buatkan pengecualian. Apa? Janji itu berharga, tapi mencari bakat bela diri lebih sulit. Anak muda, tak dengar kataku? Berlutut, jadilah muridku. Untukmu, aku buat pengecualian. Kalau kau berlutut jadi muridku, Orang tua, kau gila? Semua orang mau kau jadikan murid. Orang tua, kau gila? Semua orang mau kau jadikan murid. sekarang
Halilintar. Tidak mungkin. Cepat. 10 detik lagi. Penghancur pasukan. Bagaimana bisa... Kau bukan manusia. 5, 4, 3, 2, 1. Ucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Cepat. Jalan, lari. Guru Wu bukan lawannya. Lari. Ucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Jangan bunuh aku. Aku mau jadi muridmu. Jangan bunuh aku. Ada yang mati. Kotak harta tingkat menteri. Dia datang. Cepat, cepat lindungi aku. Lindungi aku. Hentikan dia. Jangan biarkan dia mendekat. Serang. Cepat nyalakan mobil. Jalankan mobilmu. Cepatan. Mobilnya mogok. Ah, Dia datang. Nak. 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 Tunggu aku. Nak. Nak. Tunggu aku. Lemas. Kakiku lemas. Tak bisa lari. Nak. Nak, selamatkan ayah. Nak. Selamatkan ayah. Nak, tolong. Lepaskan aku. Kumohon, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kumohon. Dia pergi. Hantu. Hantu. Setan. Aku bukan hantu. Aku dewa. Kau tahu siapa aku? Aku dewa wabah dunia, yang mengatur kematian dan nasib sial manusia. Turun ke dunia, ingin merasakan bagaimana rasanya membawa keberuntungan. Kemarin kau diampuni, tapi malah cari mati. Benar juga, segalanya seimbang. Beberapa orang beruntung akan jadi orang kaya baru.
dan berkembang di kota ini. Para penguasa lama akan binasa. Beri mereka tempat. Ada yang mati. Dia siapa sebenarnya? Hei, nak. Kita harus ambil kesempatan ini. Cepat, cepat buka. Lihat, di kotak harta tingkat menteri. Apa isinya? Mana Shu Yukai? Bapak Shu. Ayah, Oh, saya ini. Halo, saya manajer penjualan. Perumahan Villa Zijin Lido. Begini, Anda baru pesan online. Villa terbesar kami. Di Zijin Lido, villa pemandangan laut. Nilai total 26 juta yuan. Saya datang khusus antar kontrak dan kuncinya. Semua ini nyata? Ini kartu nama saya. Mulai hari ini, saya adalah butler villa Anda. Tuan pemilik yang terhormat, untuk segala kebutuhan dan permintaan, silakan panggil saya. Telepon saja, saya akan segera melayani. Saya permisi dulu. Akan mengganggu. Silakan melihat-lihat. Terima kasih. Terima kasih. Melayani pemilik adalah tugas saya, Xiaoma. Hati-hati di jalan. ayah, kita tinggal di villa. Ya, ini nyata. Benar atau bohong? Wah, tidak seperti acting. Kalau ini akting, taruhannya terlalu besar. Sayang, bagaimana kalau kita... Hanya 10.000 yuan. Kita juga pilih kotak harta. Ayo, Coba buka lihat. Biar saya lihat. Isi kotak harta tingkat menteri. Buka! Semoga dewa memberkati. Semua dewa bantu saya. Dapatkan barang hebat. Kotak harta tingkat menteri. Buka. Kotak harta tingkat menteri. Buka. Kuberikan padamu. Seni mengubah batu menjadi emas. Apa artinya ini? Bahkan lebih buruk dari ini. Apa? Ilmu sihir? apa yang kalian buka ini? Tak usah cari lagi. Boslin, Kemari sujud. Anakku, Mulai sekarang, kau punya seni mengubah batu menjadi emas. Selamat. kau baik-baik saja, nak. ayah, sepertinya aku dapat kemampuan ajaib. Lepaskan arlojimu. Aku coba... Ubah batu jadi emas. Ubah batu jadi emas. Benar-benar ubah batu jadi emas? Ini dia legenda ubah batu jadi emas. Berarti dia punya kekayaan tak terbatas. 18 telapak naga penakluk tiba-tiba tak menarik lagi. Jadi jam emas. Bos, kami juga mau buka kotak harta. Sayang, dengar ya. Yang ini pasti kosong. Barang berharga. Aku lihat yang lain. Buka itu. Aku mau yang ini. Aku rasa di kotak ini ada harta. Aduh, sayang letakkan itu. Dengar, aku lihat yang lain. Kalian beli atau tidak? Beli, ini saja. Ubah batu jadi emas. Ubah batu jadi emas. Emas. Tunggu. Dengar ya. Kamu kurang beruntung. Main mahjong selalu kalah. Biar aku buka. Pergi. Apa ini? Kamu buang kesempatan lagi. Sial sekali. Cukup. Mobil sport bernilai jutaan. Senang-senang apa? Sudah ku bilang, kota ini tak berharga. Kau tak percaya. Bersyukurlah. Mobil sport lo. Lihat Awei. Wah, seni mengubah batu menjadi emas. Dengar ya. Mobil sport ini. Harganya 1-2 juta yuan. Awei cuma keluar, ambil batu, lalu disentuhnya. Langsung, jadi bernilai jutaan. Tutup 2 jam lagi. Cepat, ambil uang. Aku belum buka kotaku. Iya. Cuma dapat 3 kesempatan. Ayo, cepat kita ambil uang. Besok, hari terakhir buka. Tunggu lagi. Ayo, Cepat, ambil uang. ajak saudara kita.
Besok hari terakhir. Ubah nasib. Mobil jual saja. Uang kan. Kita beli kotak harta tingkat menteri itu. Kotak harta menteri, bernilai puluhan juta. Menurutku iya, lebih baik beli kotak tertinggi. Baru bisa dapat hadiah besar sungguhan. Tapi kita tak mampu. Mampu. Jual rumah, jual mobil. Ini kesempatan terakhir dalam hidup kita. Jangan diam, ayo. Ayo. Aku merasakan. Rasanya seperti akan ada terobosan. Cepatlah. Paman, cepat sedikit. Toko mau tutup hari ini. Manajer Ma, saya mau bicara. Villa saya itu, tak saya mau lagi. Jual saja, diskon 20%. Diskon 20%. Jangan pikirkan rugi. Saya butuh uang cepat. Awe, jangan bohong kami. Tabungan seumur hidupku. Susah dapatnya. Percaya atau tidak, terserah. Pokoknya, kesempatan ubah nasib ini cuma hari ini dan besok. Nggak percaya, ya sudah. Tapi aku masih ragu. Di dunia ini, ada hal sebaik itu? Bukannya kalian telepon bibiku hari ini? Lagi pula, aku sudah tunjukkan sihir ubah batu jadi emas. Nah, itu di sana. Cepat. Cepat dong. Oke. Keke, kamu serius? Ngapain aku bohong, kakek? Aku tinggal 2 kesempatan. Kamu masih 3. Ini sisa waktu terakhir. Baik. Menentang langit ubah nasib. Kita juga ubah nasib. Aduh, cepatlah. Hentikan. Semua berhenti. Benar atau palsu? Aguang, jangan bohong. Aduh, ayah, ibu. Untuk apa aku bohong? Uangnya sudah siap? Sudah siap. Sudah siap. Kenapa kau diam saja? Tidak lihat ayah dorong kursi roda sendirian? Segera tutup. Aku buru-buru. Cepat ke sini. Ada. Cepat. Boslin, berapa lama lagi tutup? 1 jam lagi tutup. Cepat masuk. 1 jam lagi tutup. Mereka tidak masuk. Kita pilih dulu. Ayo. Boslin. Ayah. Uang ini simpan saja. Beli kotak harta tingkat menteri. Aku sudah buka 2 kali. Baik. Kita harus pilih dengan hati-hati. Kotak harta dengan kekayaan besar. Dengan harta berlimpah, baru bisa beli kotak harta tertinggi. Dia bosnya. Biasa saja tampaknya. Itu namanya menentang langit dan mengubah nasib. Toko kecil bisa mengubah batu jadi emas. Awai tidak tertipu, kan? Tapi mereka berdua tak terlihat begitu. Lihat harganya. 9.999 per satu. Ada yang lebih mahal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 angka 9. 999.999. 1 juta. Lihat, ini, barisan ini. 100 juta. Ini, mereka serius mau beli? Mereka tertipu. Terus ngapain bawa kita ke sini? Jangan-jangan ini jebakan berlapis. Mau nipu kita juga. Lihat, mereka mau bayar. Kalau beneran mau nipu, aktingnya gila bagus. 10.000 satu, cuma orang bodoh yang mau beli. Paman, kok kalian di sini? Paman, kok kalian di sini? Awe yang bawa kalian ya? Kalian juga ditipu sampai ke sini? Ditipu? Mereka nggak kasih tahu soal kotak harta? Alipay terima 1 juta yuan? Kotaknya tinggal segini. Ambil 1 dulu, nanti habis. Kembali, dasar anak durhaka. Lihat kotak, lupa ibu. Sisa satu buat aku. Kamu ngapain? Jangan sampai jatuh. Kotaknya kalau hilang 1 ya berkurang 1. Cepat. Cepat dukung aku masuk. Tenang. Sebentar lagi tutup. Tenang apanya? Cepat masuk. Kalian anak-anak durhaka. Mau bikin aku mati. Cepat dukung aku masuk. Masuklah, rugi sedikit. Biar kapok. Pak, aku buka. Mainnya kayak beneran. Untunglah, ayah. Ada. Kita dapat. Dapat apa? Dapat kotak harta tertinggi. Kita juga punya kotak harta tertinggi. Hahaha. Gila, sungguh gila. Cuma secari kertas kok heboh. Keluarga ini tak tertolong. Anak Awe ini, sungguh disayangkan.
Anak yang baik, hancur begitu saja. Bibi Shuwei. Paman bibinya, menurutku kalian lebih baik mundur. Ini cuma penipuan. Shuwei habiskan 1 juta, tapi cuma dapat secarik kertas. Kertas? Itu bukan cuma kertas. Itu kota harta tertinggi. Itu mewakili bukan cuma 100 juta, tapi juga anugerah dewa, kemungkinan tak terbatas. Di sini, Iya kakek, di sini. cepat. Bantu aku masuk. Baik. Bos, aku mau kotak harta tingkat biasa. Nona, kau terlalu terburu-buru. Makasih atas peringatannya. Tapi kalau ada uang, bisa beli 1 juga. Ini, Ambil yang ini, kek. Ini saja, kakek. Oke. Pil perpanjangan hidup 10 tahun. Kakek ini, cepat diminum. Aku sepertinya bisa lari. Aku sepertinya bisa lompat. Menentang langit ubah nasib. Benar-benar menentang langit ubah nasib. Hahaha. Aku sembuh. Kamu sembuh. Aku juga sembuh. Wah, bagus sekali. Kita semua sembuh. Kita semua sembuh. Ubah nasib. Benar-benar ubah nasib. Ada apa? Perasaan akan terobosan. Kenapa tiba-tiba kuat sekali? Mungkinkah? Benarkah? Awei tidak bohong. Kita... Ini punyaku, punyaku. 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 Tutup. Besok, hari terakhir. Paman, salahmu. Kalau tidak, hari ini kita sudah beli. iya betul. Bagaimana aku tahu? Akan begini. Tidak apa-apa. Hari ini tak jadi beli malah bagus. Malam ini aku jual mobil dan rumah. Besok beli yang tingkat menteri. Benar-benar, kamu pintar sekali. Memang dong. Direktur Wang, aset keluarga Zhou sudah dibeli semua. Silakan lihat. Sudah susah-susah. Tidak, tidak. Bisa melayani Direktur Wang adalah kehormatan saya. Ling, mobil dan rumahku sudah kujual. Besok pasti ajak aku ya. Baik, Paman. Tertinggi. Apa isinya ya? Kotak harta tingkat menteri, aku datang. Aku mau kotak harta tingkat biasa. Kotak harta tertinggi kami mau. Jangan dorong-dorong. Yang datang dulu dilayani. Bos, aku mau yang ini. Bos Lin. Itu kakak yang waktu itu. Hari ini terakhir dia datang. Wanita ini langsung keluarkan 1 miliar. Bos Lin, aku mau kotak harta tertinggi. Seperti tingkat biasa dan menteri, biar untuk mereka. Beruntung sekali.